wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Salam. Mari teman-teman kita simak video pembelajaran tentang air permukaan yang ada di sungai. Yuk langsung kita simak. Teman-teman, kita kan sekarang bahas air permukaan. Nah, ada yang tahu nggak air permukaan itu apa? Gini loh teman-teman, pengertian dari air permukaan adalah air yang terkumpul dari tanah atau mata air. Contohnya seperti air sungai, rawa, dan danau. Di sini saya juga menemukan tujuan dan manfaat. Tujuannya pengambilan sampel air permukaan, khususnya sungai, adalah supaya kita mengetahui apakah air sungai tersebut tercemar atau tidaknya berdasarkan parameter yang sudah ada. Nah, dan manfaatnya itu loh. Manfaatnya misal air tersebut tercemar, kita bisa memperingati masyarakat sekitar agar tidak menggunakan air tersebut untuk kebutuhan sehari-hari. Terus bagaimana soal pengambilan titik samplingnya? Nah, untuk titik sampling air permukaan yang ada di sungai sendiri itu ada 3 ketentuannya. Yang pertama itu sungai debit kurang dari 5 meter kubik, di mana itu contoh diambil pada satu titik yang kedalamannya 0,5 kali kedalaman air permukaan. Terus yang kedua itu ada sungai dengan debit sekitar antara 5 meter kubik sampai 150 meter kubik. Itu diambilnya 2 titik dengan pada kedalaman jaraknya itu 0,5 juga. Terus yang ketiga itu ada sungai dengan debitnya tuh lebih dari 150 meter kubik. Itu diambilnya masing-masing jaraknya. Terus kemudian pada kedalaman 0,2 kali dan 0,8 kali dari kedalaman permukaan tersebut. Kan tadi udah dijelasin ya titik pengambilan samplingnya gimana, terus cara pengambilannya gimana? Nah, jadi itu sebelum kita melakukan pengambilan sampel, kita tuh harus mempersiapkan kayak alatnya, terus habis itu peralatan untuk pengujian parameter itu, sama prosedur pengambilan sampelnya. Terus ini tuh ada persyaratan alatnya yang buat pengambilan sampel. Jadi yang pertama itu dia itu terbuat dari bahan yang tidak mempengaruhi sifat dari sampel tersebut. Kan kita air nih, jadi wadahnya juga harus plastik kan, biar kedap air juga. Terus juga mudah dicuci dari bekas pengambilan sampel yang sebelumnya. Terus habis itu juga mudah dipindahkan ke dalam wadah yang lain. Habis itu mudah dan aman dibawa. Lalu kapasitas alat tergantung dari tujuan kita untuk pengujiannya itu untuk apa. Nah, alat pengambilnya itu contohnya yang paling sederhana itu dari ember plastik. Ember plastiknya itu tuh dilengkapi dengan tali, gayung, sama plastik yang bertangkai panjang. Jadi itu dia itu langsung dimasukin ke dalam airnya. Habis itu ntar airnya udah masuk deh ke dalam embernya itu. Terus standar baku mutunya gimana? Jadi, menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air untuk keperluan higien sanitasi, parameternya itu ada 3. Yang pertama parameter fisika, yang kedua parameter kimia, dan yang ketiga adalah parameter biologi. Nah, di parameter fisika itu ada kekeruhan dengan standar
baku mutu sebesar 25 NTU. Kemudian yang dua adalah warna dengan standar baku mutu sebesar 50 TCU. Kemudian zat pada terlarut dengan standar baku sebesar 1000 mg per liter. Kemudian ada suhu dengan standar baku mutu suhu udara plus minus 3 derajat Celcius. Kemudian ada rasa dengan standar baku mutu tidak berasa. Dan yang terakhir bau dengan standar baku mutu tidak berbau. Selanjutnya tentang parameter kimia. Yang pertama pH dengan standar baku mutu sebesar 6,5 sampai 8,5. Kemudian ada besi dengan standar baku sebesar 1 mg per liter. Kemudian ada fluorida dengan standar baku mutu sebesar 1,5 mg per liter. Kemudian ada deterjen dengan standar baku mutu sebesar 0,05 mg per liter. Kemudian ada kromium dengan standar baku mutu 0,05 mg per liter. Kemudian ada timbal dengan standar baku mutu 0,05 mg per liter. Kemudian menurut PP nomor 82 tahun 2001 tentang sulfida dengan standar baku 600 mg per liter. Gitu. Nah, untuk parameter biologinya yang boleh ada di sungai itu ada dua. Yang pertama adalah coliform, yang kedua adalah Escherichia coli. Nah, total coliform yang boleh ada di sungai itu dari Permenkes maksimal adalah 50 CFU per 100 mili. Yang E. coli-nya itu 0, harus benar-benar bersih dari Escherichia coli. Kenapa sih E. coli-nya itu harus benar-benar bersih gitu? Dari Permenkes ngatur gitu itu karena Escherichia coli itu bakteri yang sangat berbahaya, bisa menyebabkan keracunan dan infeksi yang sangat serius. Menurut dari hasil jurnal yang kami temukan, hasil pengukuran kualitas air sungai di Singolot di daerah Purba Baru, Kabupaten Mandailing, Natal 2012. Interpretasi fisikanya yaitu suhu 29 derajat Celcius dengan kategori normal. Warna 13,9 TCU dengan kategori normal. Bau tidak berbau, di sana itu baunya tidak berbau dengan kategori normal. Rasanya tidak berasa dengan kategori normal. Kekeruhan 4 NTU dengan kategori normal juga. Nah, tadi kan udah dijelasin nih tentang interpretasi para biofisika. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang interpretasi biologi. Yang pertama yaitu total kolifekal, yaitu 25 CFU per 100 ml. Dan yang kedua total kolifor, yaitu 170 CFU per 100 ml. Dari hasil kesimpulannya itu tercemar karena melebihi standar baku mutu yang telah ditentukan. Nah, yang terakhir ada interpretasi kimia. Menurut jurnal yang kami baca, itu hasil pH-nya 4,1 dan termasuk dalam kategori tidak normal. Yang kedua ada besi. Besinya sebanyak 0,0920 mg per liter dan termasuk dalam kategori normal. Yang ketiga ada kromium. Kromiumnya sebanyak 0,04582 mg per liter dan ini hampir melebihi dalam standar baku mutunya. Yang terakhir ada sulfida. Sulfidanya sebanyak 0,006 mg per liter dan termasuk dalam kategori normal. Jadi kesimpulannya kualitas air Sungai Singolot di Purba Baru Kabupaten Mandailing Natal tahun 2012 yang tidak memenuhi syarat itu ada dua. Yang pertama pH-nya 4,1 dan total koliformnya 170 CFU per 100 ml sampel air. Sekian video pembelajaran dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.